Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana hari ini? Saya yakin semua kita semangat. Apapun yang sedang kita alami hari ini, tetap semangat. Hadapi dan jalani hidup ini. Sebab kita menghadapi dan menjalaninya tidak sendiri. Tuhan selalu menyertai kita. Sebelum saya melanjutkan renungan pada saat ini, saya mau mengajak kita untuk bersatu hati terlebih dahulu. Kita mau berdoa bersama-sama. Ketika Engkau ada bersama dengan kami, Tuhan, apalagi yang perlu kami takutkan? Ketika Engkau berjanji kepada setiap kami, apalagi yang perlu kami khawatirkan? Sebab hidup kami sepenuhnya ada di dalam tangan-Mu, di dalam pemeliharaanmu yang sempurna. Itu sebabnya tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih setiamu. Apakah itu penderitaan, apakah itu masalah, persoalan apapun. Dan itu tidak akan membuat kami menyerah. Sebab kami tidak ditentukan menjadi orang-orang yang kalah dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami semangat. Karena kami tahu satu hal. Bahwa kami adalah orang-orang disertai Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ada satu pujian yang sangat memberkati banyak orang, dan saya yakin semua kita tahu pujian ini. Untuk itu saya mau ajak kita sama-sama untuk menaikkan pujian ini sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama katakan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu, Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saat ini saya mau membagikan sebuah cerita. Dalam mimpinya, seorang pria masuk ke sebuah pasar di surga dan menemukan Tuhan sebagai penjualnya. Lalu pria itu bertanya, "Engkau menjual apa? Apa saja yang menjadi keinginan hatimu?" kata Tuhan. Dengan semangat pria itu meminta semua hal yang paling diinginkan manusia. "Kalau begitu, aku minta uang yang banyak.
istri yang cantik, kesehatan yang baik, dan teman-teman yang menyenangkan. Mendengar perkataan yang banyak itu, Tuhan tersenyum dan berkata, "Aku kira kamu salah paham. Di sini tidak ada yang menjual buah. Di sini hanya menjual benih." Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita meminta sesuatu, mungkin kita tidak mendapatkan apa yang kita minta, tetapi kita harus mengusahakan untuk mendapatkan apa yang kita minta. Nah, itulah manusia. Pernahkah kita mengalami ini, Bapak Ibu Saudara? Waktu kita masih kecil, kita pernah mengumpulkan dus-dus bekas sabun dan mengirimkannya ke perusahaan sabun untuk memenangkan hadiah besar yang dijanjikan oleh perusahaan itu. Setelah kita mengirimkannya, lalu kita berdoa agar Tuhan membuat kita beruntung dan memenangkan hadiah itu. Kita berdoa dengan penuh keyakinan dan iman bahwa Tuhan, di dalam Tuhan dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Namun bertahun-tahun berlalu tanpa terjadi apa-apa. Lalu apakah Tuhan tidak mampu mengabulkan doa kita? Apakah Tuhan tidak mampu untuk melakukan mukjizat? Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita bukan dengan melempar buah dari surga, tetapi Dia memberi benih kepada kita untuk dijaga, dirawat, diusahakan supaya benih itu hidup, bertumbuh, dan akhirnya menghasilkan buah itu. Semua itu butuh usaha dan kerja keras. Kita tidak akan pernah mencapai garis finish kalau kita tidak meninggalkan garis start. Bapak Ibu Saudara, satu kali saya baca kisah tentang Shelley Wake. Di dalam sebuah tulisan mengisahkan pengalamannya ketika ia memutuskan untuk menjadi seorang pelari lintas alam. Sebelumnya dia dikenal sebagai juara lomba lari berjarak 100 dan 200 meter. Tetapi ia tidak pernah sanggup untuk lari lebih dari jarak itu. Itu sebabnya setiap kali ia mengikuti lomba lari berjarak 400 meter atau lebih, ia selalu finish di urutan terakhir. Ia selalu berpikir bahwa lari jarak jauh akan membuatnya lelah. Itu juga sebabnya dia selalu berkutat di lomba lari jarak pendek. Satu kali pelatihnya menunjuk dia untuk menggantikan seorang pelari lintas alam yang cedera. Dengan ragu, akhirnya ia menerima tawaran itu dan mulai mengikuti lari lintas alam yang jaraknya sangat panjang dan medannya sangat berat. Ia sangat merasa lelah dan semakin lelah. Namun ia mencoba untuk bertahan dan terus berlari hingga garis finish. Dan ternyata ia mampu masuk garis finish di urutan kedua. Lalu di akhir tulisannya dia berkata,
Saya rasa hidup kita sekali waktu perlu ditantang supaya kita bisa melangkah lebih jauh. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah sebuah pertandingan. Kadang Tuhan izinkan persoalan, masalah, perkara apapun untuk menjadi tantangan bagi kita, supaya kita bisa berlari lebih jauh lagi, melewati segala pergumulan dan masalah. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita memilih untuk kalah dan menyerah, atau sebaliknya kita akan terus berusaha, bertahan, dan keluar sebagai pemenang. Menghadapi hari-hari ini, biarlah kita memilih untuk tidak pernah menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu, Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita membuat batasan-batasan tentang apa yang dapat kita lakukan dan tentang apa yang tidak dapat kita lakukan. Tanpa kita sadari, hal itu menjadikan kita seorang yang takut untuk melangkah, atau takut menghadapi tantangan-tantangan yang lebih jauh. Seberapa sering kita mengeluh, protes kepada Tuhan atas kejadian-kejadian yang kita alami. Kita mudah merasa putus asa dan merasa tidak akan pernah bisa bertahan menghadapi lelahnya hidup ini. Persoalannya bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita takut untuk mencoba dan menjalaninya. Jadi sekali lagi di hadapan Tuhan, mari kita mau katakan komitmen kita saat ini. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada
bermaksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu, Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Ini komitmen kami di hadapan-Mu saat ini, Tuhan, bahwa kami tidak akan pernah menyerah menghadapi kondisi apapun dalam hidup kami ini. Tetapi inilah komitmen kami di hadapan-Mu. Kami hanya menyerah kepada kehendak-Mu, Tuhan, karena kami tahu bahwa kehendak-Mu lah yang terbaik atas hidup setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi dengan iman katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami percaya rencana-Mu indah pada waktunya. Kami percaya rancangan-Mu Tuhan yang paling sempurna. Hinalah bayara basyando hina, hinalah bayara basyande hina. Mari kita mau serahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita di dalam tangan-Nya, sebab Dia yang memelihara hidup kita. Tidak akan pernah Dia tinggalkan kita bergumul sendiri dalam hidup ini. Itu sebabnya jangan pernah menyerah, sebab Dia selalu ada menyertai kita. Dan bersama dengan Dia Tuhan kita, maka kita pun akan keluar sebagai pemenang dalam hidup ini. Jangan pernah mau menjadi orang-orang yang kalah. Jangan mau jadi orang-orang pecundang. Jangan mau jadi orang-orang yang loser. Tetapi ingat, kita sudah ditentukan Tuhan menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab pada saat pergumulan kami terasa begitu berat, kami percaya Engkau senantiasa memberikan kekuatan-Mu yang tidak terbatas itu. Sebab kami sadar ya Tuhan, dengan kekuatan kami tidak akan pernah mampu. Sebab kekuatan kami tidak akan pernah cukup dan sangat terbatas. Beri kami kemampuan untuk dapat melihat kemenangan yang telah Engkau janjikan di balik setiap masalah yang harus kami hadapi. Tidak ada masalah atau persoalan yang lebih besar daripada Engkau sendiri Tuhan. Itu sebabnya kami percaya
Engkau akan selalu membawa kami di jalan kemenangan-Mu. Haleluya. Amin. Jangan pernah menyerah.